Selamat pagi kepada Dewan Juri yang saya hormati beserta para hadirin yang saya hormati tentunya. Saya pembicara ketiga dari tim kontra atas nama Mujizat Aji As-Sabani akan mencoba untuk memaparkan perbandingan pemikiran dari tim pro dan juga hasil pemikiran dari tim kami mengenai pengalokasian dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan. Tim Pro menyatakan bahwa APBN sebesar 20% atau sebesar 505,8 triliun untuk pendidikan itu sudah cukup untuk menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Terlebih lagi yang telah dinyatakan oleh pembicara ketiga dari Tim Pro yang menyatakan pembiayaan yang sebesar 20% ini kemudian dialokasikan sebesar 30% untuk para peserta didik agar mereka itu mampu mendapatkan pendidikan secara gratis selama 12 tahun. Setidaknya itu bisa lebih dari 30%. Namun dengan beralasan pemerintah mampu untuk melakukan hal itu. Padahal pemerintah tidak mampu untuk melakukan hal itu karena pemerintah tentunya juga harus memprioritaskan hal-hal lain dalam hal pendidikan seperti gaji guru, masalah fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Namun pembicara tiga dari tim Pro menyatakan ada penyalahgunaan dana atau pelencengan. Tapi sayang sekali tim Pro atau pembicara tiga dari tim Pro tidak menyebutkan data yang menyebutkan bahwa dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan itu ada pelencengan. Maka dari sini kami tentunya sudah memiliki data. Itu artinya dan itu nantinya argumen kami akan lebih kuat dari argumen tim Pro yang menyatakan dana sebesar 20% mampu untuk membiayai pendidikan di Indonesia secara gratis untuk seluruh peserta didik. Dana 505,8 triliun ini memang tidak semuanya untuk pembiayaan seluruh peserta didik agar mereka mampu mendapatkan biaya gratis selama 12 tahun, melainkan dialokasikan untuk hal-hal lain sebesar 70%-nya. Di antaranya yaitu untuk KIP sendiri itu 11,2 triliun, kemudian dana pos sebesar 63 triliun, KIP kuliah sebesar 6,7 triliun, biaya siswa LPDP sebesar 1,8 triliun, pembebasan atau rehabilitas kampus sebesar 4,4 triliun, kemudian gaji guru PNS 63,5 triliun dan juga gaji guru non PNS sebesar 10,7 triliun. Itu artinya dana sebesar 505,8 triliun itu telah dialokasikan sepenuhnya untuk dunia pendidikan. Kemudian jika kita hitung dari jumlah 505,8 triliun ini kita ambil 30%-nya, maka yang kita dapatkan itu setidaknya hanya 168 triliun dan ini diperuntukkan untuk seluruh siswa di Indonesia. Jika 168 triliun ini kita bagi rata dengan seluruh jumlah siswa yang ada di Indonesia ini, maka setidaknya hanya akan mendapatkan dana sekitar 2,2 jutaan atau bahkan kurang dari itu. Yang menjadi permasalahannya adalah dengan dana 2,2 juta untuk satu orang siswa, apakah cukup untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka selama 1 tahun? Yang dimana pembicara satu menyebutkan bahwa yang dimaksudkan pembiayaan gratis ini mencakupi biaya BPP, kemudian pembebasan biaya seragam, buku dan lain sebagainya. Tentu saja dengan dana hanya 2,2 juta, negara tidak akan mampu membiayai walaupun cuma satu orang peserta didik untuk memberikan kebebasan seperti biaya BPP dan juga dan lain sebagainya. Kemudian jika pemerintah ingin mengalokasikan dana untuk anggaran pendidikan lebih dari 20%, maka tentunya akan mengganggu masalah pendanaan dari sektor lainnya, yang tentunya sektor lainnya itu juga perlu untuk diprioritaskan, bahkan sangat diprioritaskan, atau bahkan ada sektor lain yang sangat diprioritaskan melebihi bidang pendidikan. Terlebih lagi mengenai hutang negara yang saat ini sangat tinggi dan banyak sekali jumlahnya yang sampai dengan saat ini belum mampu untuk dilunasi oleh negara. Kemudian jika pemerintah memberikan dana atau anggaran untuk dunia pendidikan lebih dari 20%, maka akan memberikan peluang yang sangat kecil bagi pemerintah untuk bisa membayar hutang atau bahkan memberikan peluang yang lebih besar untuk bertambahnya hutang negara.
Kembali lagi mengenai jumlah dana yang dialokasikan negara untuk dunia pendidikan sebesar 505,8 triliun untuk tahun ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah hanya mampu membebaskan biaya BPP sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama dengan biaya sebanyak ini. Ini menunjukkan bahwa jika pemerintah ingin menggratiskan tingkat SMA atau bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh pembicara satu, pembebasan dari segi seragam, kemudian pembebasan dari keperluan lainnya seperti buku dan lain sebagainya, tentu pemerintah akan sangat tidak mampu untuk menjalankan hal ini. Satu-satunya cara yaitu dengan berhutang kepada negara lain, dan ini merupakan salah satu sebuah jalan yang sangat bodoh yang jika pemerintah mengambil hal itu. Karena kita tahu sekarang bahwa pemerintah ini memiliki banyak sekali hutang yang belum dibayar. Dewan Juri yang terhormat, dari data-data yang telah saya sampaikan telah membuktikan bahwa pemerintah memang belum mampu untuk menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun yang digratiskan untuk seluruh siswa di Indonesia. Jadi semua tawaran, semua manfaat yang disampaikan oleh tim Pro berupa manfaat dari program belajar 12 tahun yang disampaikan oleh tim Pro, kami nyatakan itu hanyalah sebuah khayalan yang tidak mungkin untuk bisa direalisasikan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Terlebih lagi mengenai sebanyak sekali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan juga pembicara dua dari tim kami yang telah jelas-jelas menolak statement dan juga pendapat dari tim Pro. Jadi sekali lagi saya pembicara ketiga menyimpulkan berdasarkan atas argumen, bantahan, penolakan dari pembicara satu sampai dengan apa yang saya sampaikan ini, jelas-jelas kami menyatakan kami menolak apa yang disampaikan oleh tim Pro. Sekian, terima kasih.